Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya. Pembahasan 1. Kanker sel plasma. 2. Teknologi stem cell. 3. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel pada tubuh? Kanker sel plasma. Kanker sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda penyakit. Ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Gejala kanker sel plasma pada tahap awal penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit dapat muncul sejumlah gejala berikut. Gejalanya itu seperti 1. Sering nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang pinggul. 2. Lebih mudah mengatasi patah tulang. 3. Lebih mudah mengalami penyakit infeksi. 4. Tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. 5. Mudah timbul memar di kulit. 6. Mimisan atau gusi berdarah. 7. Mual dan muntah. 8. Tidak nafsu makan. 9. Berat badan menurun drastis. 10. Anemia. Lalu, apa itu teknologi stem cell? Lebih dikenal dengan sel punca atau stem cell, adalah sel biologi yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Jadi, sel punca bisa berasal dari manusia maupun hewan pada dasarnya. Sel punca itu adalah semua sel yang berada di tubuh kita, seperti sel kulit, sel ginjal, sel otot, sel mata, dan lain sebagainya. Mungkin selama ini, banyak orang mengira sel punca hanya ada di luar tubuh kita, seperti hanya ada pada saat melakukan pendonoran atau transplantasi, dan tidak sadar jika sel punca juga ada di tubuh kita. Apa manfaat stem cell bagi kehidupan kita? Sel punca itu sendiri selain digunakan untuk kesehatan, juga bisa digunakan untuk kecantikan. Sel punca secara umum digunakan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak agar sel tersebut bisa berfungsi dengan baik lagi. Biasanya stem cell digunakan untuk pengobatan dengan cara terapi yang lebih dikenal dengan nama sel beserta terapi secara sederhana. Proses dari stem cell yaitu dengan cara mentransfusikan organ sel punca dari pendonor kepada penerima transplantasi. Sel punca dibagi menjadi 3, yaitu transplantasi dari sumsum tulang belakang, transplantasi sel darah tepi, dan stem sel darah tali pusat. Berikut ini adalah contoh gambaran dari stem cell. Baiklah, lanjut ke soal selanjutnya. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel pada tubuh? Jelaskan 6 penyakit yang sistem imun tubuh menyerang sel-sel pada tubuh. Benar bahwa imun tubuh dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh. 1. Rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembekakan, dan nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi sakit, kaku, dan bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. 2. Lupus. Lupus atau lupus eritematosus sistematik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, ruam, nyeri, atau bengkak pada sendi dan otot, sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang. 3. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat, sehingga penumpuk
di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal, bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu, juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. 4. Penyakit radang usus. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini dapat muncul dengan gejala diare, perdarahan pada subur, buang air besar yang mendesak, sakit perut, demam, berat badan turun, dan kelelahan. 5. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak menghasilkan insulin, sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi ini kemudian dapat memengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Penderita diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol penyakitnya agar tidak bertambah parah. 6. Sklerosis ganda. Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Orang dengan sklerosis ganda dapat menunjukkan gejala seperti kebutaan, koordinasi yang buruk, kelumpuhan, otot menegang, mati rasa, dan lemah. Gejalanya bisa bervariasi karena lokasi dan tingkat serangannya berbeda-beda antar individu.